Halo teman-teman semuanya, balik lagi di video kali ini. Aku Muhammad Turfai yang digaji terakhir 008 dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2025. Kali ini di video pembahasan kali ini saya akan membahas tentang Object Oriented Programming OOP C++ teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Saya akan membahas tentang Object Oriented Programming OOP C++. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini ada isi pembelajaran. Sini terdapat 5 dari alur pembelajaran kita teman-teman. Nah, yang pertama ada konsep dasar OOP atau bisa dibilang Object Oriented Programming. Yang kedua ada class dengan atribut dan konstruktor. Yang ketiga ada metode dalam class dan penggunaannya. Yang keempat ada pemisahan kode file .cpp dan .hpp. Yang kelima ada contoh inheritance antara class, induk, dan turunan. Next. Oke. Di sini ada konsep dasar OOP. Nah, membuat objek yang di dalamnya terdapat data dan fungsi yang dapat bekerja. Nah, kelebihan dari Object Oriented Programming atau OOP, yang pertama ada struktur programnya terstruktur. Yang kedua ada kode mudah di maintenance, browse, dan debug. Yang ketiga, membuat kode dapat digunakan kembali sehingga mengurangi kode. Yang keempat, mengurangi waktu pengembangan. Next. Nah, di sini ada apa itu class dan object. Di sini class dan object merupakan dua aspek utama dalam object oriented programming. Class mendefinisikan bagaimana objek terlihat dan dibuat berdasarkan class tersebut. Ketika membuat objek dari class, objek tersebut mewarisi variabel dan fungsi dari kelas tersebut, teman-teman. Di sini ada perbedaan prosedural dan OOP-nya. Yang prosedural itu tentang membuat fungsi untuk mengoperasikan data, sedangkan OOP membuat objek yang terdapat antara data dan fungsi. Next. Nah, di sini ada class dengan atribut dan konstruktor. Nah, sini ada atribut. Atribut sendiri adalah variabel dalam class. Konstruktor itu metode yang otomatis terpanggil ketika objek class dibuat. Nah, aturan konstruktor. Yang pertama ada konstruktor memiliki nama yang sama dengan kelas. Yang kedua ada konstruktor tidak memiliki nilai kembalian atau bahkan bukan void. Yang ketiga ada konstruktor dideklarasikan sebagai public. Yang keempat ada konstruktor secara otomatis dipanggil saat objek dibuat, teman-teman. Nah, kita langsung aja coba untuk programnya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah berada pada program kali ini. Nah, yang pertama kita akan mencoba OOP.cpp. Kita sudah membuat programnya, teman-teman. Nah, di sini ada include IOStream, itu digunakan untuk bisa memakai code untuk menampilkan teks ke layar. Tersedia ada sing namespace std. Itu terjadi agar kita tidak perlu menulis std code, cukup code aja, teman-teman, yang bisa ditulisnya gitu biar nggak kebanyakan. Nah, di sini ada class myClass. Ini adalah class, yaitu cetakan untuk membuat sebuah objeknya, teman-teman. Nah, di sini ada public, menandakan bahwa isi di dalamnya bisa diakses dari luar kelas. Nah, di sini ada myClass. Ini adalah konstruktor, namanya sama dengan nama class.
tapi tidak punya return value dan akan otomatis dijalankan saat objek dibuat, teman-teman. Nah, di sini ada code hello world. Perintah ini untuk mencetak tulisan hello world ke layar sendiri, teman-teman. Nah, di sini ada my class, my object. Ini adalah proses mau objek dari kelas my class. Saat ini baris ini dijalankan, maka konstruktor langsung otomatis dipanggil dan maka tulisan hello world langsung tampil di layar ini, teman-teman. Nah, untuk return menandakan program selesai dan dijalankan dengan normal, teman-teman. Nah, oke, di sini kita coba langsung run. Oke, kita menggunakan ini. Nah, di sini teman-teman, saat program dimulai dari fungsi main, ini di dalam main dibuat objek my class object. Saat dibuat, konstruktor otomatis dipanggil. Konstruktor menjalankan perintah hello world, teman-teman. Nah, maka teks hello world tampil di layar, teman-teman, dan program selesai. Next, kita coba untuk konstruktor parameternya, teman-teman. Nah, kita hapus ke sini. Nah, oke, di sini saya sudah membuat programnya. Nah, di sini include iStream sama seperti tadi digunakan untuk program bisa menampilkan output menggunakan code, dan ini sama. Oke, di sini kita ada perbedaan. Di sini ada class car, ini adalah class yang dibuat sebagai cetakan untuk objek mobil, dan di sini ada atribut di dalam kelas, ada string brand, ada string model, dan integer year. Nah, ini adalah data yang dimiliki oleh mobil, yaitu ada merek mobil, model mobil, dan tahun mobilnya, tahun produksinya, teman-teman. Nah, di sini ada car string x, string y, integer z. Dan di sini adalah konstruktor parameter yang berfungsi untuk mengisi data saat objek dibuat yang tanpa harus mengisi satu persatu secara manual, teman-teman. Nah, untuk isinya ada brand sama dengan Y, ada model sama dengan Y, ada brand sama dengan X, model sama dengan Y, dan year sama dengan Z, teman-teman. Nah, di sini artinya X akan dimasukkan ke dalam brand dan model dimasukkan Y akan dimasukkan ke model dan Z akan dimasukkan ke year. Nah, untuk pembuatan objek di main ini kita bisa langsung coba run. Nah, teman-teman, di sini ada objek 1 dan objek 2. Dan di sini ada merek mobil BMW dan modelnya X5 dan tahunnya ada 1999. Dan untuk objek kedua ada Ford model Mustang dan tahunnya 1969, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu untuk percobaan kedua program kali ini. Kita next. Nah, di sini kita lanjut untuk metode. Itu ada dua jenis, yaitu yang pertama ada metode fungsi di dalam kelas. Yang metode adalah fungsi yang berada di dalam kelas, sebuah kelas, dan
digunakan untuk menjalankan suatu proses atau aksi pada objek, teman-teman. Nah, di sini ada contoh programnya. Di sini ada kita memasukkan include stream using names page std. Di sini ada kelas mahasiswa, public, string nama. Dan di sini ada metodenya, teman-teman. Nah, lalu di sini ada integer main, dan ini cara memanggil metodenya. Nah, untuk penjelasannya itu di sini mahasiswa itu sebagai kelas, terus apa itu adalah metode, yang mahasiswa itu objeknya, dan mahasiswa apa itu cara memanggil metodenya tersendiri, teman-teman. Nah, next sini ada metode fungsi di luar kelas. Metode di luar kelas adalah fungsi milik kelas yang deklarasinya ditulis di dalam kelas, tapi di pendefinisiannya isinya ditulis di luar kelas, teman-teman. Nah, di sini ada contoh programnya. Di sini lihat sendiri, teman-teman. Di sini ada beberapa kode, dan sini ada perbedaan singkat di dalam kelas dan di luar kelasnya. Untuk di dalam kelasnya sendiri itu bisa ditulis langsung dengan isinya, sedangkan di luar kelas, di dalam kelas cuma deklarasi. Jadi ini di dalam kelas itu lebih singkat, sedangkan di luar kelas lebih rapi untuk program besar. Yang di ketiga tuh perbedaannya, di dalam kelas itu cocok untuk program kecil, yang di luar kelas cocok untuk program besar, teman-teman. Nah, next. Nah, di sini ada perbedaan metode dan konstruktor. Nah, di sini ada perbedaan. Nah, untuk pengertian tersendiri, metode itu fungsi di dalam kelas untuk menjalankan aksi, sedangkan konstruktor fungsi khusus untuk membuat dan menginisialisasi objek. Nah, untuk nama, untuk metode bebas sesuai keinginan. Konstruktor sama persis dengan nama kelas. Nah, untuk return value bisa dapat integer atau void dan lain-lain. Untuk konstruktor tidak punya return value sama sekali. Nah, di sini ada perbedaan dipanggil kapan. Untuk metode sendiri dipanggil secara manual. Konstruktor dipanggil otomatis saat objek dibuat. Nah, untuk tujuannya, teman-teman, itu metode menjalankan proses, sedangkan konstruktor memberi nilai awal pada objek. Untuk jumlahnya, metode bisa banyak, sedangkan konstruktor bisa lebih dari satu konstruktor overloading. Nah, teman-teman. Oke, kita lanjut aja untuk coba programnya. Oke, teman-teman. Di sini kita lanjut untuk mencoba pemrograman metode di OOP.cpp. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuat kedua program, kedua file ini. Ada metode di OOP.cpp dan metode outClass.cpp. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pertama tentang metode di OOP.cpp ini, teman-teman. Nah, di sini ada include iStorm sendiri digunakan itu untuk menampilkan output ke layar menggunakan code, teman-teman. Nah, lalu di sini ada using namespace std supaya kita bisa langsung menulis code tanpa std code juga, teman-teman. Nah, di sini ada class myClass, ini adalah kelas yaitu cetakan yang membuat objek. Nah, ada public di sini artinya semua yang di bawah ini bisa diakses dari luar kelas, teman-teman. Nah, ini void say hello, ini adalah metode fungsi di dalam kelas, teman-teman. Nah, fungsinya itu untuk menjalankan perintah dan menampilkan tulisan ke layar, teman-teman. Nah, di sini artinya saat metode ini dipanggil text hello world itu akan tampil, teman-teman, di layar. Nah, di sini ada myClass, myObject. Ini adalah proses membuat objek dari kelas myClass. Yang di sini ada myObject, say hello,
Ini adalah cara memanggil metode yang ada di dalam kelas teman-teman. Nah, yang artinya program menyuruh objek itu menyiapkan metode say hello teman-teman. Nah, untuk return itu menandakan program selesai dan dijalankan dengan normal teman-teman. Nah, di sini apa namanya? Kita coba run. Oke. Nah, di sini tulisan hello world tampil di layar teman-teman. Nah, karena metode menjalankan perintah code dan metode say hello dipanggil teman-teman. Nah, di sini objek dibuat dari class dan program mulai dari fungsi mainnya sendiri teman-teman. Nah, oke. Dari program ini dapat disimpulkan bahwa metode digunakan untuk menjalankan suatu aksi pada objeknya teman-teman. Nah, oke. Lanjut kita coba ke program yang metode hot class-nya teman-teman. Nah, di sini kita hapus. Nah, oke. Di sini sama teman-teman menurutnya. Di sini ada input item sama juga seperti penjelasan saya sebelumnya. Di sini ada string namespace std, di sini ada void apa namanya say hello. Tapi teman-teman di sini saya jelaskan sini ada class my class. Ini adalah class yaitu cetakan untuk membuat objek, dan di sini ada void say hello. Ini ada deklarasi metode di dalam kelas, artinya kelas ini memiliki metode bernama say hello teman-teman, tapi isinya belum didefinisikan di sini teman-teman. Nah, di sini ada apa namanya di sini nih metode di luar kelasnya teman-teman. Nah, di sini ada definisi metode di luar kelas. Tanda titik 2 ini disebut scope resolution operator, artinya metode saya ini memiliki kelas my class. Saat metode dijalankan ia akan menampilkan sama seperti di hello world juga teman-teman. Nah, di sini ada class my object juga sama seperti yang tadi penjelasannya. Di sini adalah proses membuat objek dari class my class. Di sini ada my object say hello. Ini adalah proses memanggil metode yang didefinisikan di luar kelas teman-teman. Nah, di sini ada return juga untuk pada akhirnya program teman-teman. Nah, di sini kita coba run. Nah, oke, program akan menampilkan hello world teman-teman, sama halnya seperti tadi teman-teman. Nah, sini program mulai dari main, lalu objek dibuat dari class my class, terus program memanggil metode say hello, dan metode dijalankan dan mencetak hello world teman-teman. Oke, kurang lebih apa namanya seperti ini untuk program metode di dalam kelas dan di luar kelas teman-teman. Nah, kita bisa lanjut untuk pemrograman fungsi selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita mencoba program selanjutnya, yaitu program ke 3 deh kalau dari ya, tadi kita sudah mencoba coba OOP dan konstruksi parameter, dan ada metode di OOP dan metode outClass. Di sini saya akan menjalankan main person dan person CPP dan person HPP teman-teman. Nah, sini yang pertama kita akan menjelaskan tentang main person CPP ini teman-teman. Nah, di sini arti main person CPP ini adalah program utama teman-teman dan menjalankan seluruh program
yang membuat objek dari kelas person memanggil metode introduce on. Oke teman-teman, di sini ada include iStream untuk menampilkan output dengan code, dan di sini ada include person.hpp, ini mengambil struktur class person dari file person hpp ini teman-teman. Nah di sini teman-teman, nah oke, tanpa ini program tidak tahu apa itu kelas person teman-teman. Dan di sini saat baris ini dijalankan, program memanggil konstruktor person P1 name Alice age 22, dan di sini ada person P2 name Bob age 13. Oke, di sini konstruktor ini diambil dari person si PP teman-teman. Nah di sini teman-teman, oke, nanti ini berkaitan. Nah oke, di sini ada P1 introduksi mengenai metode introduct. Di sini juga ada di file person .cpp teman-teman. Di sini juga sama, dan di sini ada return. Oke, di sini menandakan belum selesai. Nah, oke, di sini untuk person HPP ini berfungsi sebagai kerangka atau rancangan kelas person. Nah di sini berfungsi untuk mendefinisikan bentuk kelas dan menentukan atribut apa yang dimiliki dan metode apa yang dimiliki, tapi belum ada logika programnya. Nah baru deklarasinya saja teman-teman. Di sini ada if and def person underscore hpp dan define person underscore hpp ini pengaman header agar file tidak dibaca dua kali teman-teman. Nah, di sini ada kelas person mendefinisikan kelas bernama person. Di sini ada private string name dan integer age. Atribut disimpan secara private, artinya tidak bisa diakses langsung dari luar kelas teman-teman. Nah di sini ada public person string name integer age dan void introduct. Ini adalah deklarasi konstruktor dan deklarasi method introduct, tapi belum ada isinya di sini teman-teman. Nah untuk di sini ada person cpp. Nah ini file ini berisi logika sebenarnya dari konstruktor dan metode. Nah di sini berfungsi untuk mengisi apa yang dikerjakan konstruktor, mengisi apa yang dilakukan metode introduct. Tanpa file ini program tidak bisa berjalan meskipun kelas sudah dibuka teman-teman. Nah di sini untuk person string name dan integer age. Ini adalah konstruktor milik kelas person. Nah this name sama dengan name, this age sama dengan age digunakan untuk mengisi data objek atau dan membedakan variabel kelas dan parameter teman-teman. Nah di sini ada penjelasan metode introduct buat person introduct. Nah yang artinya ini metode milik kelas person, dan isinya code hi my name is dan and I am age and ini untuk menampilkan data nama dan umur ke layar teman-teman. Nah di sini coba kita run. Oke, yang pertama kita akan memiliki 3 file teman-teman, jadi kita perlu membuka terminal, lalu kita new terminal. Nah di sini menghasilkan output begini, dan lalu kita bisa ketik nomor kita
plus main person dot cpp person dot cpp dan person dot hpp. Di sini bisa type 0, lalu di sini bisa main person dot x, lalu kita enter. Oke, di sini terjadi error teman-teman. Oke. Person dan cpp. Oke, di sini ulang. Oke, plus main person cpp person cpp person hpp. Oke, main person x, enter. Nah teman-teman, jadi tadi error karena kita menginput 0, seharusnya itu ya teman-teman, itu. Oke, di sini kita bisa langsung mengetikkan aja dot garis miring main x. Oke, kita enter. Bentar. Di sini juga teman-teman, di sini kita run ulang. Kita terminal, new terminal, kita bisa menginputkan g astagfirullah, g lalu main person dot cpp main person dot cpp person dot cpp person dot hpp. Oke, stno main person dot x. Oke, kita coba run. Oke, lalu kita ketik dot garis miring main person dot x. Nah, seperti ini teman-teman hasil
outputannya. Nah, tadi terdapat error karena kita menginput mainnya saja. Kita perlu menambahkan main personnya juga teman-teman. Nah, di sini program mulai dari main person.cpp itu bisa mengenali struktur kelas dan person P1 Alice age 22 dan person P2 Bob age 13 dipanggil dan P1 dan P2 di introduce dijalankan. Nah, dan metode dijalankan lagi dan output tampil di layarnya seperti ini teman-teman. Nah, untuk my name is Alice and I am 22 years old. Di sini dari person.cpp-nya tersendiri teman-teman. Nah, untuk outnya sendiri itu dari sini teman-teman. Nah, oke, kurang lebih untuk penjelasan main person.cpp dan person.hpp kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Oke, di sini teman-teman, di sini ada contoh inheritance antara kelas induk dan turunan. Nah, inheritance bisa menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas lain. Nah, di sini ada fase kelas induk dan dari kelas turunan teman-teman. Nah, di sini ada contoh dari beberapa programnya teman-teman. Nah, di sini oke, di sini ada include string. Di sini kan berupa untuk pemanggilan gitu teman-teman, code. Nah, oke, kurang lebih seperti ini penjelasannya. Kita langsung aja coba untuk programnya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat program contoh inheritance. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang class vehicle public string brand sama dengan void hang code tut. Nah, di sini vehicle ini adalah kelas utama yang mendefinisikan sifat umum sebuah kendaraan. Nah, di sini ada variabel string brand sama dengan Ford menyimpan merek kendaraan diinisialisasi dengan Ford. Oke, di sini ada fungsi dari anggota sendiri yaitu method void hang. Di sini ada mencetak pesan tut garis miring n, dan semua anggota sudah dikasihkan bahwa public yang berarti mereka dapat diakses dari luar kelas juga oleh kelas turunannya teman-teman. Nah, di sini ada kelas turunannya. Dari sini ada dari class, sini ada class care, public vehicle, visual, public string model dengan Mustang. Di sini didefinisikan dengan sintaks kelas
car public vehicle. Tanda diikuti publik menunjukkan bahwa car mewarisi semua anggota publik dari kelas vehicle. Nah, di sini ada variabel anggota, string model, dengan Mustang menyimpan model mobil diinisialisasi dengan Mustang karena car mewarisi vehicle objek dari kelas car secara otomatis memiliki variabel brand dan fungsi home selain variabel model miliknya sendiri, teman-teman. Nah, di sini ada fungsi utamanya integer main, car maker, integer main. Di sini untuk menjalankan programnya, di sini ada car maker, sebuah objek bernama maker dibuat dari kelas car. Objek ini memiliki akses ke semua anggota publik dari kelas car dan kelas vehicle. Nah, di sini ada maker home memanggil fungsi yang dibarisi dari kelas vehicle, dan output di baris ini adalah tutut, teman-teman. Nah, di sini nanti maker brand akan mencetak kombinasi variabel. Nah, maker brand mengakses derivasi dari vehicle nilainya Ford. Ada maker model mengakses variabel model yang didefinisikan di car nilainya Mustang, itu teman-teman. Nah, untuk output di baris ini Ford Mustang, teman-teman. Nah, coba kita coba run. Oke, di sini ketika program ini dijalankan, hasil outputannya adalah tutut dan Ford Mustang. Nah, jadi program ini sukses mendemonstrasikan inheritance, di mana kelas car mendapatkan sebuah sifat variabel dan metode dari kelas vehicle, memungkinkan kita untuk menggunakan metode home dan variabel brand pada objek maker tanpa perlu mendefinisikan lagi di dalam kelas car-nya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini contoh dari beberapa program yang sudah saya jelaskan, teman-teman. Semoga ini bermanfaat, semoga menambah wawasan saya dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.